Umroh mandiri ini kita mulai dengan perjalanan darat dari Semarang ke Jakarta menggunakan mobil pribadi yang nantinya akan kami titipkan di rumah saudara di Jakarta. Melipir keluar Tegal Slawi buat beli tahu aci favorit aku. Flight kita itu lusa, jadi kita istirahat dulu sehari. H-1 kita packing ulang dan timbang bagasi memastikan tidak overload. Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu datang juga. Ini kita jam 8 pagi udah OTW ke Bandara Suta Terminal 3 dengan 2 mobil. Yang satunya mobil pribadi diantar saudara, terus yang satunya naik taksi. Di bandara ini dekorasinya masih Natal karena kita itu flightnya di malam tahun baru 31 Desember 2025. Jadi kita menghabiskan tahun baru di dalam pesawat. Kalau jokesnya berarti kita di pesawat selama 1 tahun. Counter check-innya belum dibuka karena ini masih kebagian. Kita manfaatin waktunya buat beli SIM yang belum sempat kita beli. Dapat harga 110.000 10 GB 14 hari. Caranya gampang banget, tinggal scan barcode terus nanti muncul aktivasi eSIM. Terus udah deh, nanti eSIM bakal bisa dipakai di negara tujuan. Cuman aku gak rekomen sama toko Shopee yang aku beli ini karena hari kelima dia gak bisa dipakai dan bersamaan, padahal aku beli 4 eSIM. Kayak gak mungkin aja gak sih. Terus aku chat tokonya, masa tutup, fix aku ditipu. Oke, move on nih, finally counter check-in kita buka 4 jam sebelum keberangkatan. Itu bisa dilihat koper yang kembaran adalah yang menggunakan travel dan ada handlingnya. Itu perbedaan mandiri dan travel. Mereka tinggal duduk manis, sedangkan kita-kita yang mandiri ini harus mengantri. Bagasinya nggak ada yang kurang, kan harusnya 20 kilo, kita cuman sekitar 11 sampai 13. Lanjut ke imigrasi. Kita di dalam nggak boleh shoot video. Sistemnya itu auto gate, tinggal tap paspor dan scan muka kita. 3 dari kami berhasil auto gate, tapi 3 lainnya gagal. Akhirnya ke tempat imigrasi yang ada petugasnya kan, tapi gagal juga. Katanya gak ada di sistem, disuruh check in ulang. Wah, kaget dong, karena antri kan, takutnya gak keburu. Cepet-cepet lah ke counter check in. Alhamdulillahnya gak disuruh ikutan antri, karena antrian panjang banget, jadi langsung diurus sama petugasnya. Tapi tetap perlu waktu, karena tempatnya gak dekat. Pelajarannya adalah selalu kasih spare waktu di bandara, jangan mepet-mepet, karena kita gak tahu bakal ada drama apa. Penerbangan internasional biasanya gate-nya itu buka 3 sampai 4 jam sebelum keberangkatan. Berusaha datang sebelum itu. Isi air. Ini kita 12:30 udah standby di gate kita buat nungguin boarding. Karena udah masuk waktu sholat, kita nyegat bagikar buat ke musola. Musolanya lumayan jauh dan ini gratis ya guys. Setelah selesai sholat, kita nyegat bagikar lagi buat balik ke gate. Oh, lumayan jauh kan? Nih, sampai di gate kita lihat mereka udah punya bro orang Oman. Mereka ngobrol pakai bahasa Arab dan Inggris. Satisfying banget ngelihat orang markirin pesawat. Terus jadi kayak kepikiran nih, kalau orang markir pesawat ini dibayar berapa ya? Gak mungkin dong dia dibayar 3.000 per pesawat. Kasih bro. Ya, ganjerel, mirip ganjerel. Akhirnya kita dipanggil buat boarding.
Buat aku yang mini ini cukup luas ya. Bye-bye. Penerbangan pertama akan kita tempuh dalam waktu 8 jam. Manis. Gado-gado. Oh, kayak klepon. Vegetable pasta. Wah. Wah, nasi ayam. Nasinya biryani ya? Hah? Oh ya, not bad. Hamam. Aku masih muka batal, kebangun gara-gara pramugarinya ngasih makan. Kita dapat sandwich. Bangun tidur, makan lagi. Ini adalah apa aja yang kita dapat dari Oman Air. Selimut, bantal, headset, dapat makan berat 2 kali, Rudy Mansion. Dia pernah naik Saudi ya, katanya lebih bagus di sini vibes-nya. TV-nya Saudi itu yang kemarin mau naik nggak connect sama mungkin internetnya ya atau jaringannya di sini, jadi nggak bisa dipakai. Fiturnya juga nggak sebanyak ini, filmnya nggak sebanyak ini, sama agak ngelek-ngelek lah. Kalau ini bagus, jendelanya bukan yang tarik ke atas bawah. Di bawah makin gelap, dan atas makin terang. Mantap. Oman Air tidak nyesel, walaupun agak takut karena kan jarang banget ada yang review Oman Air. Kita review layarnya. Pilihannya banyak ya. Tadi games aku coba bisa. Ayo kita coba dari movie dulu. Pilihannya banyak. Ada Barbie, Harry Potter. Nah, nih banyak banget filmnya. Superman. Drama Korea ada nggak? Nggak ada drama Korea, sayang sekali. Ini ada music, rock. Welcome to Muscat. Maskot. Tinggal ikutin aja petunjuk yang transfer. Sambil jalan kita cari kamar mandi dan musola buat sholat maghrib dan isya. Selama ini aku pikir bacanya Muscat. Maskot. Bener tak? Maskot. Oman. Kita punya waktu transfer 1 jam. Lego. Habis ini ganti baju ihram, semoga cukup. Kalau nggak cukup ya gantinya di pesawat. Baggage reclaim, kalau sana ngambil bagasi, karena kita bagasinya sudah langsung dikirim ke Saudi. Cek itu dulu yuk. Sudah sempat ganti baju. Sekarang ke gate A. Kita dapat gate A. A4, kita pakai ini aja biar cepet. Ternyata
Ternyata di gate udah antri panjang. Antri ke gate. Penerbangan kedua ini kita tempuh dalam waktu 3,5 jam. Kita dapat makan sekali. Nanti tuh ada announce buat yang mau umroh bisa ambil mikot. Jadi ini kita udah ambil mikot dan juga udah sholat sunnah. Ini kita langsung diarahin buat naik Automated People Mover buat pindah terminal, ngambil bagasi dan keluar dari Bandara Jeddah. Sebelum mengambil bagasi, kita ngelewatin imigrasi dulu. Ini cukup mudah, kita cuma disuruh nunjukin paspor, kemudian nge-scan sidik jari. 3 koper bagasi kita hilang. Kita tanya-tanya harus gimana dan kita diarahin buat ke baggage service. Kita bikin laporan kehilangan. Dan yang diminta adalah bukti nomor bagasi yang diberikan waktu kita check-in di Bandara Soekarno-Hatta. Jangan sampai hilang. Katanya nanti kalau koper kita udah ketemu, bakal dihubungi dan diantar ke hotel kita. Oke, move on. Umroh must go on. Alhamdulillah, ini kita udah mau sampai hotel kita di daerah Jalan Ibrahim Al-Khalil atau lebih dikenal dengan Misfalah. Alasan kita memilih di daerah ini karena tempatnya itu rame banget ya guys, dan banyak yang jualan makanan 24 jam. Karena kita kan nggak pakai makanan di hotel ya, jadi kita memastikan kalau kita itu dekat dengan tempat-tempat makan. Ini adalah HIS yang tadi kita sewa. Muatnya tuh sebenarnya 12 orang, tapi biar nggak sempit sama kita kan kopernya gede-gede ya, jadi belinya yang HIS. Alhamdulillah sudah sampai hotel. Jangan yang ketinggalan ya. Sampai hotel, kita langsung check-in dan ke kamar kita buat naruh barang dan siap-siap sholat subuh. Sekian video kali ini. Next, aku bakalan update tentang koper kita yang hilang. Dan karena koper kita hilang, beberapa dari kita nggak punya baju. Akhirnya, kita ke Pasar Kakiyah. Karena di Pasar Kakiyah itu harganya jauh lebih murah daripada di sekitar Masjidil Haram. Nanti aku akan sharing gimana cara aku ke Pasar Kakiyah menggunakan makabus. Oh iya, aku juga ambil mikot umroh kedua di Masjid Aisyah Tan'i menggunakan makabus. Udah pasrah, bagasi yang hilang 3 koper ini ketemu. Menjemput bagasi kita yang hilang. Mantap sekali. Hilang 5 hari.